balik kesedihan banjir, banyak warga yang melakukan hal-hal lucu dan nyeleneh. Halo pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Dirinya hadir untuk mendukung sahabatnya yang saat ini menjadi terdakwa kasus impor gula. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindu Sore. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di antara pengunjung terdapat mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengaku hadir sebagai sahabat. Satu terdakwa, penuntut umum untuk perkara. Agenda sidang perdana diisi dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang digelar di ruang sidang Muhammad Hatta Ali dengan majelis hakim yang diketuai Hakim Denny Arsan Fatika. Dalam perkara dugaan impor gula, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 tersangka lain. Tom Lembong sempat mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun ditolak. Sebelum persidangan berakhir, kuasa hukum Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi. Sampailah kami kepada permohonan, berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi ini, maka penasihat hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDS 06M110 FT1 02/2025 tertanggal 25 Februari 2025 disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau obskur. Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengatakan dirinya hadir untuk mendukung sahabatnya yang saat ini menjadi terdakwa kasus impor gula. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja, cukup nanti habis selesai. Ya. Sebelumnya mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi Thomas Lembong ditahan Kejaksaan Agung pada Oktober 2024. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, ditahan Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi oranye tahanan, Tom Lembong dibawa keluar gedung kejaksaan menuju mobil tahanan. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Trimurti Lembong atau TTL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 saat menjabat Menteri Perdagangan. Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada sebuah perusahaan swasta
saat negara sedang surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Selain Tom Lembong, tersangka lain adalah CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Penyelidikan kasus ini telah dimulai Oktober 2023 dengan memeriksa 90 orang saksi dan ahli. Kejaksaan Agung menyatakan akibat korupsi impor gula ini, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Setelah mendengar kabar terbaru kasus Hasto, tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengklaim bahwa perkara Hasto Kristianto memasuki tahap kedua pelimpahan atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Tahap kedua dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Informasi tersebut didapatkan Roni melalui aplikasi pesan dari pihak KPK. Sementara tim penasihat hukum Hasto telah memasukkan surat untuk saksi yang meringankan di tingkat penyidikan untuk kliennya dengan menghadirkan 3 ahli dari berbagai universitas. Direktur Utama Pertamina dan jajarannya hari ini menyambangi Kejaksaan Agung. Pertamina mengaku datang untuk menyampaikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya bersih-bersih di Pertamina. Direktur Utama Pertamina didampingi Komisaris Utama Pertamina dan jajaran auditor internal disambut Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dirut Pertamina yang baru dilantik pada November 2024 lalu mengaku bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi Pertamina dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik, sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait spesifikasi BBM saat ini. Kami mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian. Bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang sidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Sebelumnya untuk membuktikan kualitas BBM yang dijual di pasaran, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Jakarta. Ingin memastikan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat sesuai standar yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam sidak ini, Pertamina bersama lembaga independen seperti PT Surveyor Indonesia dan PT
TUV Rainland Indonesia melakukan pengujian kualitas BBM secara langsung di tempat. Pengujian dilakukan di salah satu SPBU Pertamina, Jalan Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono. Hasil pengujian menunjukkan produk BBM Pertamina telah memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku. Upaya ini merupakan bagian dari langkah Pertamina dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produknya, khususnya di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Pertamina menegaskan akan terus melakukan pengawasan kualitas secara berkala di seluruh SPBU di Indonesia. Selain kami juga melakukan uji berkala oleh Lemigas, kami juga turut bekerja sama dengan independent surveyor yang sudah ada, antara lain dari TUV dan juga dari Surveyor Indonesia. Intinya untuk tentunya memastikan kualitas produk dari BBM Pertamina sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang ada pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian SDM. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kabarreskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengungkap 5 kasus menonjol yang terbongkar di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Januari hingga akhir Februari. Dari 5 kasus ada jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Dari kelima kasus yang terungkap selama 2 bulan terakhir, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka, terdiri dari 4 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia yang merupakan jaringan Freddy Pratama. Sementara dari ribuan kasus, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan Polda Jajaran menyita 4,171 ton narkoba dengan nilai barang bukti 2,7 triliun rupiah. Dalam pengungkapan ini, setelah kita lakukan penyelidikan, pendalaman, ada juga yang masih merupakan terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari jaringan yang sudah kita ungkap selama 2 bulan ini, yang termasuk dalam jaringan Freddy Pratama, ada 7 orang tersangka, 4 orang WNA dan 3 orang WNI. Dengan barang bukti sebanyak 35,3 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di 5 TKP, yaitu Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. Dari keseluruhan pengungkapan dalam periode ini, total barang bukti yang diamankan, kalau ditotal secara berat, sejumlah sekitar 4,1 ton, dengan rincian sabu 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, dapat hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis atau yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau dijumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, bernilai sekitar 2,72 triliun rupiah. Sementara itu, Divisi Propam Mabes Polri menangkap Kapolres Ngada atas dugaan narkoba dan asusila. Berdasarkan pemeriksaan, Kapolres Ngada dinyatakan positif narkoba. Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja yang ditangkap oleh Divpropam Mabes Polri pada Februari kemarin. AKBP Fajar ditangkap atas kasus dugaan narkoba dan asusila. Polda NTT menyatakan berdasarkan laporan dari Divpropam, hasil tes urin Kapolres Ngada positif narkoba. Sementara laporan lain terkait dugaan asusila terhadap anak di bawah umur masih dalam pendalaman. Kemudian yang bersangkutan
kemarin hasil pemeriksaan dari hasil tes urin sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba. Selain kasus narkoba, ada kasus lain, Komandan? Sementara yang dapat kita terima baru hasil tes urinnya, kemudian kalau untuk kasus yang lain mungkin masih pendalaman. Polri secara institusi akan menindak semua anggota yang melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Dua pelaku penggembosan ban mobil dan menggasak uang nasabah bank sebesar Rp250 juta di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara dibekuk tim Reskrim Polda Metro Jaya. Kedua pelaku merupakan spesialis penggembosan ban mobil yang kerap mengincar nasabah bank. Tim Resmo Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni dua pelaku penggembosan ban mobil di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. Kedua pelaku berinisial AR dan FF tak berkutik saat dibekuk. Petugas menyita senjata tajam yang digunakan untuk menggembosi ban mobil korban dan uang tunai sisa hasil kejahatan. Aksi keduanya sempat viral di media sosial saat mencuri uang tunai Rp250 juta di Jalan Sungai Berantas, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku menggembosi ban tersebut dengan pisau dan juga paku yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Setelah korban turun dari mobil untuk mengecek keadaan bannya, pelaku langsung mengeksekusi uang yang baru saja diambil oleh nasabah tersebut. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Debit air di pintu Manggarai turun ke 650 cm, banjir di sebagian besar wilayah bantaran kali sudah surut. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Gubernur Jakarta Pramono meninjau kondisi terkini pasca banjir di Jakarta menggunakan helikopter. Peninjauan dari udara dilakukan selama sekitar 1 jam mengelilingi kawasan terdampak banjir. Peninjauan dilakukan menggunakan helikopter Agusta Westland milik Polri. Pramono didampingi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Marulitua Sijabat, Kakorpol Airut Bahar Kampolri, Irjen Pol Muhammad Yasin, dan Kabak Penum Div Humas Polri Kombes Pol RD Caniago. Pantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, namun juga di Bekasi, Jawa Barat. Banjir di seluruh wilayah Jakarta telah surut, namun Pramono mengimbau masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi antara 11 hingga 20 Maret mendatang. Banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pangadekan, Cawang dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya.
Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung yang menggenangi wilayah Kebonpala, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur hari ini juga sudah surut. Tinggi muka air Sungai Ciliwung terpantau kembali normal sekitar 1,5 meter di bawah mulut tanggul. Saat ini warga Kebonpala dan sekitarnya sedang bersih-bersih rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa banjir kemarin. Selanjutnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada calon penghuni Kampung Susun Bayam. Pramono tampak didampingi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Penyelesaian masalah hunian bagi warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium menjadi program 100 hari kerja Pramono Rano selama menjadi pemimpin Jakarta. Kampung Susun Bayam merupakan hunian baru yang disiapkan Pemprov DKI melalui Jakpro bagi warga terdampak penggusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Kalau ditanya siapa yang orang paling bahagia dengan penyelesaian ini, salah satunya adalah saya. Saya tadi juga heran Bang Dul. Ketika sebelum masuk mobil, diskusi sama Bang Dul, suara saya itu normal. Begitu masuk mobil, suara saya kayak kampanye lagi. Saya terus terang saya heran. Sampai di sini loh, kok suara saya kayak dulu kampanye lagi. Serak-serak basah. Tapi bukan itu, yang paling penting dan paling utama adalah saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini salah satu yang saya janjikan saya bisa penuhi. Padahal waktu itu saya janjinya adalah hari pertama atau kedua setelah dilantik saya akan ke Kampung Bayam. Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025 ini. Sejumlah langkah strategis telah disusun untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana. Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan mengkoordinasi seluruh pihak terkait, termasuk TNI Polri, relawan organisasi kemanusiaan, lembaga usaha dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan. Yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan, dan kebutuhan dasar lainnya, apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan. BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menebar garam sebanyak 6 top di langit Jawa Barat. Hasilnya sepanjang Rabu kemarin wilayah Jabodetabek tidak hujan. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait menerbangkan pesawat Cessna Caravan dengan membawa 4 ton natrium klorida atau NaCl serta 2 ton kalsium oksida
Modifikasi cuaca dilakukan di 6 sorti. Sorti 1 dilakukan di wilayah perairan utara Jawa Barat, sorti 2 di wilayah utara Bekasi, sorti 3 di wilayah Bekasi, sorti 4 di wilayah Bekasi dan Karawang, sorti 5 di wilayah pesisir Karawang sampai Pamanukan, dan sorti 6 di wilayah Jatiluhur serta area Bandung. Semaian garam ini dilakukan untuk percepatan penanganan darurat banjir di Jabodetabek yang dilakukan sejak Selasa. Rencananya operasi modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 8 Maret untuk mengurangi curah hujan dan meminimalkan risiko banjir. Berdasarkan analisis perakiraan cuaca, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek akan terjadi hingga 11 Maret. Pemirsa, saat banjir merendam akses jalan utama, ratusan pengendara motor masuk ruas tol Cibitung Cilincing. Antrean panjang pengendara motor terjadi di gerbang tol Gabus ruas tol Cibitung Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka dialihkan ke ruas tol karena akses jalan Gabus terendam banjir hingga 50 cm. Mengantisipasi kecelakaan, para pengendara berangkat menuju Jakarta dan Bekasi dikawal petugas PJR hingga gerbang tol Tarumajaya. Selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Priska dan pemirsa. Menjelang jam berbuka untuk waktu Indonesia bagian Barat, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur flyover Tendian yang akan mengarah ke Pancoran saat ini mengalami peningkatan volume kendaraan di sana, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dengan kecepatan kendaraan dipacu berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Harap tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan juga tetap pada jalur yang benar, kemudian di jalur arteri dalam keadaan ramai lancar. Dan untuk tol Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan mengalami kepadatan kendaraan di sana, namun untuk arah sebaliknya Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran pada sore hari ini dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana baru saja lepas dari antrian traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sementara di arah sebaliknya yang akan mengarah ke Cempaka Putih dari arah Pulau Gadung dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, dari Jakarta selanjutnya kita beralih ke kawasan Karawang, tepatnya dari Mega Mall. Arus lalu lintas dari arah Jenderal Ahmad Yani akan mengarah ke Jalan Pantura saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparep juga dalam keadaan ramai lancar. Dari arah Tuparep yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat.
Dari pantauan CCTV kami terlihat di sana bahwa pada sore hari ini kota Bandung diguyur hujan. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya Anda berhati-hati di sana. Bisa terjadi aquaplaning di jalan yang disebabkan oleh kondisi jalanan yang licin. Sementara untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Pasteur yang akan melalui jalur arteri dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuh aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Studio NTMC Polri. Priska, kembali ke Anda, silakan. Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Tim SAR menggelar operasi pencarian korban banjir di aliran Kali Cikeas di kawasan Jati Asih, Bekasi. Tetaplah di Sindo Sore. Meski banjir sudah berangsur surut, warga masih mengungsi di posko kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga masih terkendala untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Beberapa warga beristirahat di tenda-tenda pengungsian. Setidaknya ada 200-an orang yang mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka. Pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan fasilitas yang memadai mulai dari makanan hingga pakaian yang tersedia. Meski banjir sudah berangsur surut, warga masih mengungsi di posko kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga masih terkendala untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Beberapa warga beristirahat di tenda-tenda pengungsian. Setidaknya ada 200-an orang yang mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka. Pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan fasilitas yang memadai mulai dari makanan hingga pakaian. Meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan
Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan. Tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya, tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir di Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Pondok Gede dan rekan Henry di Hypermall Bekasi. Kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Prisca dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di RW 9 dari Pondok Gede Permai Bekasi yang menjadi salah satu titik dari 20 titik terparah banjir yang ada di Kota Bekasi. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Prisca dan juga pemirsa, bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Di belakang saya Anda bisa lihat, ini untuk jalanan masih terpantau licin begitu. Bahkan untuk ketinggian dari lumpur di gang-gang ini berkisar 30 sampai dengan 80 cm. Bahkan ini para siswa SMP ini harus berhati-hati untuk bisa melintas di kawasan ini. Kami tadi juga melihat bahwa tidak sedikit masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor begitu dan berjalan ataupun juga mengendarai kendaraannya secara hati-hati agar tidak jatuh. Nah, Prisca, Anda bisa bayangkan bahwa pengakuan dari warga ini untuk banjir yang terjadi di 2 hari kemarin yang paling dalam adalah 5,5 meter. Jadi Anda bisa bayangkan, bahkan lantai 2 rumah mereka juga terendam banjir, sehingga beberapa warga yang awalnya memilih untuk tidak mengungsi, namun pada akhirnya di hari kedua banjir akhirnya mengungsi dikarenakan air ketinggiannya sudah mencapai di lantai 2 rumah mereka. Sementara untuk kelistrikan, saat ini Anda bisa lihat lampu sudah nyala, artinya memang listrik ini sudah dinyalakan kembali oleh pihak PLN, dan berdasarkan pengakuan warga ini sudah dinyalakan sejak malam hari kemarin. Memang untuk memudahkan warga beraktivitas, terutama untuk pasokan air bersih, dikarenakan banyaknya lumpur sehingga mereka membutuhkan lebih banyak air. Prisca dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini memang sekali lagi masih terpantau lumpur menggenangi sejumlah pemukiman warga, terutama untuk di jalan akses utama menuju ke Pondok Gede Bekasi ini. Dan berdasarkan pengakuan warga bahwasanya banjir ini lebih parah dibandingkan dengan tahun 2016 dan juga tahun 2020. Ada sejumlah alasan ataupun juga mengapa banjir seringkali terjadi di kawasan ini. Di antaranya adalah Pondok Gede Permai Bekasi ini adalah persimpangan antara Kali Cikeas dan juga Kali Bekasi, sehingga warga memilih untuk adanya solusi daripada mereka direlokasi adalah dengan pembuatan tanggul baru dari kilometer 0 Kali Bekasi menuju ke arah ke Kali Cikeas begitu. Dan ini juga berkaitan dengan normalisasi sungai yang terjadinya pendangkalan, sehingga masyarakat ataupun juga warga yang berada di kawasan ini memilih untuk bisa agar pemerintah memperhatikan nasib mereka, terutama untuk normalisasi kali dan juga bagaimana tanggul yang baru dibangun. Prisca dan juga pemirsa, sekali lagi ini warga juga masih berusaha untuk bisa menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya perumahan warga, Anda bisa lihat ini memang seperti ruko, kemudian juga ada pusat-pusat grosir. Beberapa di antaranya juga berusaha untuk mengamankan ataupun juga memungut barang-barang yang masih bisa diselamatkan, termasuk salah satu minimarket yang tadi sempat saya dan juga juru kamera Novan Dwi kunjungi. Beberapa di antaranya memilih untuk bisa mengambil barang-barang ataupun juga sisaan yang bisa diselamatkan. Nah, memang rata-rata mereka ini memiliki rumah 2 lantai.
Jadi Anda bisa bayangkan di lantai 2 rumah mereka ini banjir adalah setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Jadi memang ketinggian air ini cukup dalam dan ini menjadi salah satu dari 20 titik dari kawasan Kota Bekasi ini yang terendam banjir. Dan informasi yang kami dapat juga bahwa di 2 hari terakhir ini warga sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa menyelamatkan barang-barang mereka dikarenakan tanggul yang tidak kuat ataupun juga tidak mampu menahan debit air. Sampai dengan saat ini, Prisa dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwasanya Wali Kota Bekasi juga turut mengunjungi para pengungsi dan juga warga di kawasan ini. Memang solusi yang ditawarkan adalah berkaitan dengan relokasi warga ke sejumlah tempat yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, namun koordinasinya masih ditunggu. Dan berkaitan dengan di mana titik ataupun juga letak relokasi apabila warga bersedia untuk dipindahkan adalah sementara ini adalah ke Pasar Bintara. Sebelumnya Menteri PKP Marwarar Sirait dan juga Wali Kota Bekasi Tri Adianto ini juga menawarkan hal yang serupa untuk bisa melaksanakan relokasi, meskipun tadi kami sempat berbincang dengan para warga, mereka memilih untuk tidak mau direlokasi karena ingin melihat terlebih dahulu jenis perumahan apa atau jenis tempat tinggal seperti apa yang nantinya akan diberikan kepada warga. Apabila rumah susun, beberapa di antara mereka ini agak sedikit kontra dikarenakan banyak lansia dan untuk aksesibilitas agak sulit untuk para lansia bisa tinggal di rumah susun. Sementara demikian, Prisca. Baik, Camar, selanjutnya kita beralih ke Henry. Henry, silakan dengan laporan Anda. Priska, kalau untuk saat ini kami pantau dan juga informasi yang kami dapat perbaharui bahwa di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Mega Bekasi Hypermall, terpantau untuk debit air sudah cukup mengurang. Kalau yang awalnya ini di hari Selasa mencapai dengan 2 meter, kalau untuk saat ini hanya mencapai di 50 cm saja. Sedikitnya kita tunjukkan, Priska. Inilah salah satu di mana untuk salah satu kendaraan yang sedang dilakukan pengangkutan, karena mengingat kendaraan-kendaraan yang terjebak di area outdoor, tepatnya di Mega Bekasi Hypermall ini, tercatat kalau awalnya ada 7 kendaraan yang berada di outdoor, ini kendaraan roda 4, namun kalau untuk saat ini tinggal tersisa 3 kendaraan lagi. Nah, kemudian juga informasi yang kami dapatkan untuk beberapa kendaraan juga yang ada di kawasan ataupun di area parkir basement ini ada sekitar 20 motor yang terjebak. Kemudian selain itu tadi juga ada keterangan pers yang langsung disampaikan oleh General Manager dari Mall Bekasi Hypermall ini, disampaikan bahwa ada sejumlah fokus-fokus yang akan disiapkan untuk saat ini. Seperti halnya ini karena mengingat debit air yang masih berada di kawasan mall akan terus dilakukan penyedotan dan juga pembersihan, bahkan di area dalam dan juga di area luar akan terus melakukan pembersihan dan berfokus untuk melakukan penanganan agar banjir ini tidak terjadi kembali. Karena mengingat untuk banjir yang masuk ke kawasan Mall Bekasi Hyper ini memang masuk untuk tahun ini saja. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah masuk. Kemudian memang insiden ini dikarenakan debit air yang cukup tinggi, luapan air dari Kali Bekasi ini cukup tinggi sehingga mengakibatkan air juga masuk ke kawasan di mall yang berada di Bekasi ini. Nah, terutama juga untuk saat ini kami pantau untuk di lantai GF ini sudah tidak ada air yang masih menggenang, namun masih dalam proses evakuasi barang-barang yang ada di bawah. Ini di lantai GF sendiri, karena mengingat lantai GF ini merupakan lantai fashion yang tentunya sejumlah kerugian ataupun beberapa tenan yang terdampak ini sekitar ada 600 tenan yang terdampak untuk saat ini. Karena mengingat untuk saat ini juga Priska melihat sejumlah pemilik toko ataupun pemilik tenan masih terus keluar masuk dari kawasan mall untuk nantinya melakukan evakuasi karena juga mengantisipasi adanya banjir susulan. Priska. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Hypermall Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Camar Hainda melaporkan langsung dari Perum Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, salam sehat dan hati-hati selalu.
Tim SAR menggelar operasi pencarian korban banjir di aliran Kali Cikeas di kawasan Jati Asih, Bekasi. Sebelumnya korban sempat bertahan di tali, namun akhirnya terseret arus. Orang nyangkut tuh di... Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik korban banjir jatuh ke aliran Kali Cikeas yang berarus deras. Korban sebelumnya ingin membersihkan sampah bambu yang tersangkut di bendungan Koja Jati Asih, namun terjatuh. Korban sempat ditolong warga dengan bambu panjang, namun akhirnya terseret arus. Saat ini tim SAR menggelar pencarian korban di sekitar wilayah Jati Asih, Bekasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno meninjau langsung kondisi terkini jalan ambles di daerah Kemang Pratama. Dua Menko tiba di lokasi sekitar jam 12 siang. Kedatangan keduanya disambut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Begitu tiba di lokasi, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno melihat patahan jembatan yang ambles. Warga sekitar menyambut kedatangan keduanya. Mereka pun menyempatkan diri untuk mendengarkan keluhan warga. Jadi saya bersama Bapak Menko PMK, Pak Pratik, dan Pak Wali Kota Bekasi, termasuk Kepala BNPB, melanjutkan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi pasca bencana banjir di Kota Bekasi ini. Dan kita saat ini berada di Kemang Pratama, ada sebuah jembatan yang putus ya. Ini bisa dilihat langsung, hancur. Ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih, di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari ZENI, Satuan ZENI, yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan. Setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga, masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Ya, tadi juga kita mendengarkan ya Pak ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Tentunya diharapkan ada bantuan alat-alat berat, termasuk alat sedot lumpur, alat pembersih air yang cukup untuk membersihkan jalan, parit-parit maupun pekarangan rumah mereka. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita semua berharap Pak Wali Kota bisa cepat dan tepat untuk meyakinkan warga dan bisa mengajak untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pak, apakah akan ada upgrade terkait dengan struktur jembatan agar kejadian serupa tidak terulang? Iya, nanti tentunya akan dihitung secara teknis ya oleh Kementerian PU dan dinas yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Begitu. Dampak banjir yang melanda Jabodetabek khususnya di kawasan Bekasi membuat sejumlah fasilitas rusak seperti yang terjadi di RSUD Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat yang rusak akibat terendam banjir. Usai terendam banjir, sejumlah fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah Kasbullah
Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik hingga genset yang berimbas padamnya aliran listrik di 2 gedung. Tidak hanya itu, basement di gedung A RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Fasilitas RSUD yang setelah kena banjir kemarin cukup parah. Beberapa gedung C ini memang yang terendam. Ada 2 jadi hal memang karena terendam itu ada namanya trafo PLN dan juga kemudian tentunya panel-panel listrik yang terendam. Jadi harus dimatikan listriknya. Hari ini sedang diperbaiki. Kita harapkan mudah-mudahan besok. Tapi tanpa juga kita tidak mengurangi pelayanan masyarakat hari ini. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih merupakan kiriman dari Bogor melalui Sungai Cibeet, mengakibatkan warga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR dari BPBD Karawang. Tim SAR BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus berjibaku mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman dan juga ke tempat pengungsian. Data sementara banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat merendam 9 RT. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 warga terdampak banjir sungai luapan Cibeet. Tingginya curah hujan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, jembatan Sungai Oyo di Nias Barat ambruk diterjang banjir. Akibatnya 1 kabupaten terisolir. Inilah detik-detik ambruknya jembatan Oyo di Desa Tuluna, Kecamatan Bandehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Ambruknya jembatan Oyo ini akibat tingginya curah hujan hingga banjir beberapa hari belakangan di Kepulauan Nias. Tidak ada korban jiwa akibat ambruknya jembatan ini. Robohnya jembatan terpanjang di Nias Barat ini maka dipastikan 1 kabupaten, yakni Nias Barat, akan terisolir. Warga berharap jembatan Oyo ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Dan ini juga karena curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari ini sehingga jembatan Oyo ini putus total dan ini mengakibatkan terisolirnya beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Barat. Hampir beberapa kecamatan yang terisolir dan ini menyebabkan masalah baru dan menyebabkan harga-harga pada naik. Dan kebetulan tadi korban tidak ada dan kebetulan lalu lintas lagi kosong ketika jembatan Oyo ini ambruk. Pasca ambruknya jembatan Sungai Oyo masih belum ada tindakan dan penanganan cepat dari pemerintah daerah setempat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya untuk membongkar bangunan wisata Hibis Fantasy milik BUMD Jawa Barat. Pembongkaran ini mendapat dukungan dari warga di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran sempat menimbulkan kericuhan. Warga kecewa Satpol PP Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan wisata yang dikelola oleh BUMD PT Jaswita. Instruksi pembongkaran ini disebabkan oleh tidak sesuainya luas pengelolaan. PT Jaswita sebelumnya mengajukan perizinan untuk membangun tempat rekreasi dengan luas 4.800 meter persegi. Namun hingga 2024 BUMD Jawa Barat itu telah membangun di lahan seluas 15.000 meter persegi tanpa ada izin. Puluhan sapi di rumah pemotongan hewan Harapan Baru Bekasi Utara terjebak di kandang saat banjir besar melanda wilayah Bekasi. Video ini pun viral dan menuai keprihatinan serta desakan penyelamatan.
Assalamualaikum Pak Haji. Sapi masih di... Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan puluhan sapi terendam banjir hingga hampir tenggelam. Di sebuah rumah pemotongan hewan atau RPH Harapan Baru Bekasi Utara pada Selasa siang. Sapi-sapi itu terjebak di kandang dan kesulitan bergerak di tengah banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Tingginya debit air menyebabkan puluhan sapi ini nyaris tenggelam dan kesulitan bernapas, hingga harus mendongakkan kepala ke atas untuk bisa mengambil oksigen. Banjir yang melanda kawasan RPH Harapan Baru disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi dalam beberapa hari terakhir. Banjir menyebabkan saluran air tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Beruntung pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, banjir akhirnya surut dan puluhan sapi ini langsung diberi makan. Total sebanyak 61 ekor sapi yang berada di kandang seluruhnya selamat usai terjebak banjir selama lebih dari 12 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana banjir selalu menjadi kesedihan setiap warga, tapi di balik kesedihan itu banyak warga yang melakukan hal-hal lucu dan nyeleneh. Berikut liputannya. Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan dengan baik. Posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya. Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK. Posko tersebut dibuat agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan baik. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, nantinya posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya dan tidak menutup kemungkinan posko tersebut juga untuk korban PHK lainnya di luar Sritex. Pasalnya badai PHK diyakini tidak akan berhenti di Sritex saja, sehingga keberadaan posko ini nantinya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan lain mengalami hal serupa. Kita buat posko penyelesaian sehingga hak-hak pekerja yang ada di Sritex ini bisa segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena prediksi saya, badai PHK ini sepertinya tidak berhenti di Sritex saja. Sehingga kita berharap penyelesaian yang nanti diselesaikan atau dibuat oleh posko ini atau apapun bentuknya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan-perusahaan lain menghadapi permasalahan yang serupa. Komisi 9 juga berencana akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, manajemen perusahaan dan kurator untuk menyelesaikan hak-hak para mantan pekerja Sritex.
Pengumpulan berkas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mantan karyawan Sritex dibuka per 5 Maret 2025. Ribuan mantan pekerja perusahaan tersebut terpantau mendatangi pabrik Sritex yang berlokasi di Jalan Samanhudi nomor 88 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sejak pagi hari. Pengumpulan berkas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mantan karyawan Sritex dibuka per 5 Maret 2025. Ribuan mantan pekerja perusahaan tersebut terpantau mendatangi pabrik Sritex yang berlokasi di Jalan Samanhudi nomor 88, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu sejak pagi hari. Penyerahan berkas persyaratan seperti fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas karyawan, kartu keluarga dan buku tabungan dilakukan sesuai divisi X pekerja. Pengumpulan berkas tersebut dipusatkan di gedung serbaguna yang ada di dalam kawasan pabrik. Ini, Bu, ini tadi ngurus apa aja, Bu? Ini mau ngurus BPJS. BPJS. Itu untuk pencairannya kapan? Udah diberitahu belum, Bu? Akhir Maret. Akhir Maret. Nah, ini untuk mengumpulkan data untuk pencairan BPJS tenaga kerja. Syaratnya apa aja tadi? Syaratnya itu NPK, terus kartu BPJS, fotokopi, sama buku tabungan, terus KTP, sama KK. Seperti diketahui, PT Sritex diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu. Putusan ini usai PT Indobarat Rayon sebagai kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Tuntutan ini diajukan menyusul Sritex Group dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Putusan pilot juga dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung 18 Desember lalu hingga berdampak pada PHK massal dan tutupnya pabrik. Berikutnya Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan pekerja PT Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Kepastian THR ini didapatkan usai tim kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Dalam rapat koordinasi penanganan penyelesaian masalah pilot dan PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan bahwa para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk yang terkena PHK akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Di mana kepastian THR ini berdasarkan keterangan dari tim kurator Sritex yang telah berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Untuk mempermudah administrasi bagi pekerja Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah membuka posko khusus yang akan fokus melayani pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Tapi sekali lagi kalau kami kita akan mengawal yang sudah ada di depan mata kita adalah THR dan itu. Di sisi lain, saat ini pemerintah fokus agar pekerja Sritex mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan jaminan hari tua atau JHT. Ketentuan pencairan telah tertuang dalam peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Otoritas Jasa Keuangan memprediksi akan terjadi peningkatan penyaluran pinjaman daring pada periode Lebaran 2025. Prediksi tersebut mengacu pada peningkatan yang terjadi di Lebaran tahun lalu. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan akan terjadi pertumbuhan penyaluran pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending pada periode Lebaran tahun ini dibanding bulan-bulan biasa. Hal tersebut mengacu pada data Lebaran tahun lalu.
Data OJK di April 2024 menunjukkan saldo pinjaman daring sebesar 62,74 triliun rupiah atau tumbuh 0,91% dibanding posisi Maret 2024 yang sebesar 62,17 triliun rupiah. Dan berdasarkan porsinya, pinjaman konsumtif yang disalurkan platform pinjaman daring pada April 2024 mencapai 68,14%. Bagaimana dengan perkiraan jelang Lebaran tahun ini? Kita bisa mempelajari fakta yang pernah terjadi di tahun lalu dan dengan membandingkan posisi April 2024 dengan Maret 2024 terlihat bahwa outstanding pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan, demikian juga untuk industri pinjaman daring juga meningkat. Bercermin dari fakta tersebut dan melihat kenyataan sekarang, diperkirakan untuk Lebaran tahun ini pembiayaan oleh BNPL dan Pindar juga akan meningkat dan tentu saja kita harapkan akan lebih terkendali agar tidak menimbulkan peningkatan non-performing financing ke depannya. Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring per Januari 2025 tercatat sebesar 78,5 triliun rupiah atau tumbuh 29,94% secara tahunan. Kenaikan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14% secara tahunan. Sementara itu, tingkat gagal bayar pinjaman 90 hari atau TWP 90 oleh pinjaman daring pada Januari 2025 tercatat sebesar 2,25%. Hal itu sekaligus menunjukkan permintaan pembiayaan oleh masyarakat yang meningkat. Pemerintah secara resmi mengumumkan Flexible Working Arrangement FWA bagi ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Pemerintah juga mempercepat libur sekolah pada 21 Maret 2025 untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik saat Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan rapat dengan menteri terkait untuk membahas surat edaran bersama pelaksanaan libur Lebaran 2025. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement atau bekerja secara fleksibel bagi ASN dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Sementara libur sekolah Ramadan semula pada 24 Maret dipercepat pada 21 Maret hingga 8 April 2025 untuk mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran Idul Fitri. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah dan nanti masuk tanggal 9. Hal ini dengan rentang waktu yang lebih lebar kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik ya, arus mudik maupun arus balik bisa relatif bisa tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu. Sementara itu, demi melancarkan lalu lintas selama perjalanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah untuk memperbaiki jalan lintas provinsi hingga kabupaten. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur transportasi mudik Lebaran dan ketersediaan pangan saat libur Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, Ainus melaporkan. Kita baru saja juga melakukan rapat koordinasi. Di mana saja lokasi berburu takjil di Jakarta, informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, hampir 90 menit Sindo Sore menemani Anda. Berikut kami ulas kembali 3 berita utama hari ini. Ke depan. 1.
Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam perkara dugaan impor gula, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 tersangka lain. Tom Lembong sempat mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun ditolak. Sebelum persidangan berakhir, kuasa hukum Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi. Banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya hari ini sudah surut. Begitu pula ketinggian muka air Sungai Bekasi. Saat ini permukaan air berada di sekitar 1 hingga 2 meter dari mulut tanggul. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi terkini pasca banjir di Jakarta menggunakan helikopter. Pantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tapi juga Bekasi, Jawa Barat. Banjir di seluruh wilayah Jakarta telah surut, namun Pramono mengimbau masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi antara 11 hingga 20 Maret mendatang. Berburu takjil selalu menjadi momen menarik bagi warga di bulan Ramadan. Di mana saja kira-kira lokasi berburu takjil yang ada di Jakarta? Berikut liputannya. Kamu tahu nggak sih arti dari kata takjil? Takjil berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan atau bersegera, yang esensinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Kalau di Indonesia, istilah takjil pada umumnya merupakan sebuah kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Di momen Ramadan, kegiatan berburu takjil menjadi kegiatan favorit masyarakat jelang berbuka puasa. Di mana aja lokasi berburu takjil warga Jakarta? Salah satunya ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Berbagai macam jenis makanan dan minuman menggugah selera dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Jalan Panjang Jakarta Barat juga menjadi salah satu lokasi berburu takjil warga Jakarta nih. Puluhan lapak pedagang di kawasan ini mulai buka sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai menu makanan minuman dijajakan antara lain kolak, beragam gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, dan minuman segar lainnya. Untuk harga dibanderol dari Rp2.500 hingga Rp60.000. Tak kalah menarik, tempat berburu takjil di Matraman, Jakarta Timur tak bisa dipandang sebelah mata. Berlokasi di belakang masjid bersejarah Masjid Jami Matraman, tempat ini menyajikan makanan Nusantara dari sejumlah daerah. Selain itu, menu makanan internasional juga turut hadir dengan versi UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Matraman, ada pula pusat takjil di wilayah Rawamangun. Langsung kita bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Takjil Rawamangun, Jakarta Timur. Amrina, bagaimana keseruan mencari takjil di Pasar Takjil Rawamangun sore ini? Ya, halo Priska, benar sekali. Ini kami sudah berada di Pasar Rawamangun yang mana pada bulan Ramadan ini menjadi salah satu sentra lapak takjil. Wah, ini ramai sekali dan makanannya banyak. Kita langsung explore saja. Saya dan juru kamera Auliasyah akan menunjukkan kepada Priska dan juga pemirsa ini beberapa jajanan yang dijual. Ini kalau di samping kanan saya ini ada beberapa jajanan-jajanan pasar, mulai dari kue serikaya, terus juga ada klepon, terus kalau kita penyamping sedikit ada jajanan kue-kue tradisional lainnya. Harganya ini juga terjangkau, rata-rata 10.000 dapat 3. Terus juga ini ada makanan yang cukup khas, ada lemang. Lemang ini adalah ketan yang dibakar, kemudian ada berbagai macam isi yang menarik sekali. Ini adalah salah satu kios yang menjual jajanan-jajanan pasar. Nah, Priska, selain jajanan-jajanan pasar berupa kue tradisional ini ya, kalau di area Pasar Rawamangun ini juga ada berbagai macam minuman-minuman segar, lalu juga aneka gorengan
gorengan, lauk pauk. Ini juga ada beberapa lauk pauk yang dijual di sini, Priska. Ada lauk-lauk sudah jadi masyarakat warga yang memang mereka ingin membeli lauk bisa langsung membeli di sini. Terus ini ada minuman segar. Ini ada minuman segar mulai dari es buah, lalu juga es kelapa, harganya 15 ribuan. Ini ada masnya lagi jualan juga, dan ini kalau sudah mempersiapkan, jadi yang mau beli tinggal beli aja. Terus ini juga di sampingnya ada aneka gorengan nih, Priska. Wah, ini ada beberapa pembeli. Coba kita mau nanya-nanya kali ya. Halo Mas, selamat sore. Dengan Mas siapa Mas? Sarip. Oh, Mas Sarip. Ini lagi mau cari menu makanan buat takjil buka puasa atau gimana Mas? Iya. Oke, ini lagi lihat gorengan, ada banyak banget, lagi mau nyari apa Mas? Gue tahu. Nyari bakwan. Bakwan, oke. Terus apa lagi dicari Mas? Paling risol. Oke, terus ini dilihatin kamera Mas, beli apa ini tadi Mas? Ini sop buah. Sop buah, Iya. oke. Harganya berapa Mas? 10.000. Oh, 10.000. Oke, makasih banyak Mas. Selamat berburu takjil lagi. Ini tadi Mas Arif baru saja berburu takjil gorengan. Tidak hanya itu, ini juga di samping kami. Tadi cukup ramai, ada yang jual makanan berat ya. Ini udah habis dalam beberapa menit saja. Ini ada es koktail, es buah. Terus juga ada rendang daging kering. Ini makanan-makanan khas Padang, Priska dan juga pemirsa, dan juga Padang ya Bu ya. Oke. Ibu kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Bu? Ibu Erna, Maci Erna panggilnya. Bu, Maci Erna, ini tadi aku lihat jualannya udah bagus. Tadi jualan apa aja sih Bu? Daun singkong tumbu, mie goma, gado-gado, es buah, rendang ada beberapa macam. Ada yang kering, ada yang basah, pepes, martabak sama bakwan. Nah, ini jualan dari jam berapa Bu Maci Erna sendiri? Jam 3 mulainya kita, sampai jam 6 begini. Nah, matangnya juga jam 3 baru jual. Ini udah pada habis, kalau boleh tahu dijual harganya berapaan Maci Erna? 15 gitu. 15, banyak 15. Rendang apa semua hampir 15. Terima kasih Maci Erna atas waktunya, semoga terus laris manis. Wah, itu kali tadi Priska menarik sekali. Ini juga tadi saya disiapin makanan. Nah, buat Priska mungkin bisa langsung datang ke Pasar Rawamangun untuk berburu takjil juga. Priska. Terima kasih Amrina melaporkan langsung dari Pasar Takjil. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papela yang mewakili tim redaksi yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.